Hari ini kita mau lihat satu tempat di Garut, Jawa Barat, namanya Banyuresmi. Dari sumber-sumber yang Anda kumpulkan ini, kayaknya tempat ini punya dua sisi menarik ya. Ada alamnya yang, lagi dipercantik, tapi juga ada cerita orang-orangnya, budayanya, sejarahnya gitu. Oke deh, mari kita bedah bareng-bareng. Jadi misi kita kali ini, kita coba gali inti sarinya Banyuresmi ini ya. Dari ikon wisatanya sampai keunikan masyarakatnya. Apa sih yang bikin tempat ini tuh gimana ya? Hidup banget gitu berdasarkan catatan-catatan Anda ini. Tentu. Fokus kita nanti bakal lihat gimana geografi, terus sejarah masa lalunya, sama tradisi lokalnya itu saling kait-mengkait ya. Gimana semua itu ngebentuk Banyuresmi yang sekarang. Kita lihat koneksi-koneksinya. Yang menurut saya sih menarik banget dari sumber Anda. Sip. Kita mulai dari yang paling terkenal dulu kali ya, Situ Bagendit. Danau ini kan legendanya udah kemana-mana ya, si Nyai Bagendit itu. Udah kayak cerita wajib lah. Tapi nih, yang menurut saya sangat menarik dari sumber Anda, itu justru perubahan barunya. Iya kan? Ada revitalisasi gede-gedean itu loh. Dananya sampai 104 miliar. Dari pusat katanya. Ini bukan cuma dibenerin biasa aja kan ya. Ada spot foto baru, terus menara pandang, masjid terapung, wah, sama sepeda air, jogging track 6 kilo lagi. Pertanyaannya, ngaruh banget nggak sih investasi segede ini? Nah, kalau lihat dari sumber Anda, dampaknya kerasa banget. Pengunjung pas lebaran bisa sampai 10.000 orang loh. Itu kan, wah banyak banget ya. Apalagi tiketnya dijaga murah, cuma 10.000 buat dewasa, 5.000 buat anak. Oh, oke. Ini nunjukin gimana investasi pemerintah di pariwisata itu bisa langsung gerakin ekonomi di bawah. Bener-bener terasa gitu. Apalagi bonusnya pemandangan 4 gunung dari danau. Ada Guntur, Putri, Papandayan, Cikuray. Keren kan? Iya, kebayang sih indahnya. Nah, dari danau, kita geser dikit nih ke sisi manusianya yang menurut saya unik banget. Fenomena tukang cukur Asgar, asli Garut. Iya, Asgar. Berawal dari satu kampung ya, Bantarjati, dari tahun 1937 katanya, terus nyebar kemana-mana. Jadi kayak brand gitu ya. Kok bisa ya sampai jadi identitas gitu? Gimana ceritanya tuh? Yang menarik di sini tuh, ini bukan sekedar kerjaan cari duit gitu loh. Catatan Anda kan bilang ini udah jadi tradisi kampung. Warisan keahlian yang diturunin dari generasi ke generasi. Oh gitu ya? Iya. Dan yang penting, ini beneran ngangkat kesejahteraan sama status sosial mereka. Ini contoh bagus dari apa yang disebut ethnopreneurship. Jadi, gimana keterampilan lokal itu jadi kebanggaan sekaligus bikin ekonomi stabil. Potensi buat wisata pengalaman kayak belajar nyukur gaya Asgar gitu, kayaknya belum banyak diangkat ya menurut sumber itu. Sayang sih. Wah, menarik banget ya soal Asgar ini. Nah, selain budaya yang hidup ini, ternyata ada lapisan sejarah perlawanan juga ya yang mungkin nggak semua orang ngeh. Sumber Anda nyebut peristiwa Cimareme tahun 1919. Betul, perlawanan ke Belanda. Iya, dipimpin KH Hasan Arif. Gara-gara aturan padi yang gimana ya, semena-mena gitu ya. Sampai beliau gugur. Makamnya juga ada di sana katanya. Gimana tuh signifikansinya sekarang? Nah, peristiwa Cimareme ini sebetulnya penting banget. Ini bagian dari cerita perlawanan lokal kita. Tapi ya itu, sering nggak masuk buku sejarah umum kan? Iya juga ya. Justru ini potensi besar buat wisata sejarah atau warisan budaya. Biar orang tahu gitu. Dan yang lebih menarik lagi, di daerah situ juga ada situs Pasir Lulumpang. Ini situs megalitikum, peninggalan zaman batu. Jadi sejarah Banyuresmi itu, wah, berlapis-lapis, jauh lebih tua dari zaman Belanda. Wow, ada situs megalitikum juga? Keren. Nah, ngomong-ngomong soal yang baru-baru nih, ada juga ya inisiatif kayak Arpika Ramen and Villa di Cimareme itu? Iya, saya baca juga itu. Mereka gabungin rekreasi modern ya, ada kolam renang, jualan ramen, glamping segala. Tapi mereka juga rekrut warga lokal, sekitar 15 orang katanya. Terus ada rencana mau nyambungin wisatanya ke situs sejarah dekat situ. Nah, ini contoh bagus. Diversifikasi pariwisata, tapi dari swasta. Mereka nggak cuma ngandelin yang udah ada, tapi bikin sesuatu yang baru, plus ngasih dampak ekonomi langsung ke warga. Betul. Di sisi lain, sumber Anda juga nyinggung potensi lain kan? Kayak situ Rancakukuk. Katanya sih danau indah, tapi belum terkelola baik.
Ini nunjukin masih ada PR lah ya, masih ada peluang buat pengembangan ke depan. Mungkin bisa belajar dari suksesnya Bagendit tadi. Jelas. Tapi ya semua pengembangan ini kan pasti butuh akses yang bagus ya. Sumber Anda nyebut ada perbaikan jalan, kayak ruas Banyuresmi, Rancakukuk itu. Terus ada juga pembangunan jantung desa, jembatan gantung. Nah, itu dia kuncinya, aksesibilitas. Perbaikan jalan, jembatan gantung kayak jantung desa itu, wah itu vital banget. Bukan cuma buat turis, tapi yang paling penting ya buat warga sehari-hari. Iya, bener. Anak sekolah jadi gampang, nggak perlu naik rakit lagi katanya kan. Distribusi barang juga lancar. Itu fondasi dasar biar potensi lainnya bisa mekar. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, dari obrolan kita berdasarkan sumber-sumber ini, apa ya kesimpulan pentingnya buat Anda? Banyuresmi ini kayak mosaik yang menarik banget ya. Ada alam situ Bagendit yang baru lagi, ada identitas budaya Asgar yang kuat banget, ada jejak sejarah Cimareme yang mulai diangkat, plus inovasi-inovasi baru kayak Arpika itu. Intinya sih menurut saya, keterkaitan itu tadi, lokasinya, budayanya, sejarahnya, dorongan ekonominya, semua itu nyambung dan saling nguatin gitu loh. Itu yang bikin Banyuresmi ini dinamis seperti yang tergambar di sumber Anda. Oke, nah sebagai penutup nih mungkin satu pertanyaan buat Anda pikirin di rumah. Kita lihat Banyuresmi bisa ngangkat situ Bagendit punya identitas kuat kayak Asgar. Coba deh, kepikiran nggak di lingkungan Anda sendiri ada nggak sih cerita unik atau keahlian khas atau potensi tersembunyi yang mungkin sama berharganya tapi belum kegali aja gitu. Siapa tahu kan? Oke, sampai ketemu di Deep Dive kita selanjutnya.